Halo semuanya, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah legenda pencarian spiritual dari abad ke-18 yang, wow, dampaknya itu nggak main-main, bahkan sampai mengubah sejarah sebuah wilayah. Kita bakal nampak tilas perjalanan epik Eyang Tubagus Khusairi. Coba deh bayangin sosok beliau, seorang ulama karismatik yang selalu tampil bersahaja tapi wibawanya luar biasa, dengan ciri khas jubah putihnya yang menjuntai dan ikat kepala putih yang nggak pernah lepas. Perjalanan beliau ini penuh banget sama misteri, rintangan, dan pastinya keyakinan yang luar biasa kuat. Oke, mari kita selami pembahasan ini dan lihat gimana pencarian suci ini bermula. Sekarang coba deh kamu tanya ke diri sendiri, apa yang bakal kamu lakuin kalau tiba-tiba dapat semacam visi spiritual, sebuah perintah gaib buat nyari sesuatu di tengah pegunungan liar bertahun-tahun, tanpa peta, tanpa kompas, cuma modal yakin doang, gila kan? Ini bukan cuma tes fisik biasa, tapi bener-bener ujian keimanan level tinggi. Taruhannya gede banget, dan rintangan yang dihadapi Eyang Tubagus Khusairi ini, aduh, nyaris nggak bisa kita bayangin di zaman sekarang yang apa-apa serba instan. Nah ini yang bikin kita makin penasaran buat masuk ke misteri awalnya. Jadi gini ceritanya, semuanya bermula di abad ke-18. Alasan dibalik perjalanan luar biasa ini tuh sebenarnya sangat manusiawi dan ya nyentuh hati banget. Waktu itu Eyang Tubagus Khusairi udah punya dua anak perempuan yang pastinya disayang banget. Tapi jauh di lubuk hatinya, beliau tuh pengen banget dikaruniai seorang putra. Beliau ngerasa butuh anak laki-laki buat nerusin garis keturunan dan tongkat estafet perjuangan agamanya nanti. Kerinduan seorang ayah inilah yang akhirnya jadi percikan awal, katalisator kuat buat sebuah pencarian spiritual yang nantinya bakal ngubah sejarah. Nah, karena saking pengennya, Eyang Tubagus Khusairi akhirnya mutusin buat bertafakur, semacam meditasi spiritual yang dalam banget. Beliau nyepi dan bersimpuh di makam Ki Buyut Mansyuruddin di daerah Banten. Pas lagi husyuk-husyuknya itu, tiba-tiba beliau dapat sebuah wangsit atau petunjuk gaib yang spesifik dan kerasa kuat banget. Inti pesannya jelas banget nih. Beliau disuruh nyari sebuah makam yang letaknya persis di puncak gunung dan harus ada mata air yang ngalir tepat di bawahnya. Pesannya emang singkat, tapi tugas nyarinya, wah itu benar-benar seberat ngangkat gunung itu sendiri. Mari kita lanjut dan lihat gimana fase-fase ini ngebentuk perjalanannya ya. Dari bertafakur tadi, terus dapat wangsit, tapi coba deh perhatiin langkah ketiganya. Berkelana bertahun-tahun. Bayangin jubah putih dan ikat kepala putihnya yang tadinya bersih, pasti perlahan mulai kotor dan berdebu karena harus nyusurin hutan rimba dan naik turun tebing. Beliau terus aja nyari, nggak kenal capek. Dari yang tadinya cuma hitungan bulan, sampai berganti jadi bertahun-tahun nyari satu titik pasti di alam liar tanpa panduan apa-apa, selain kompas keyakinan di hatinya. Sampai akhirnya nemuin titik terang. Kamu pasti bisa ngerasain gimana tegang dan capeknya batin beliau di titik ini. Jalan nembus hutan belantara selama bertahun-tahun, fisik manusia manapun pasti nyampe di batasnya kan? Rasa lelah yang amat sangat mulai nyerang, dan sebagai manusia biasa, Eyang Tubagus Khusairi juga sempat ada di ambang keputusasaan. Pencarian tanpa ujung ini kayaknya nggak cuma ngeras fisik, tapi benar-benar berusaha matahin mental dan semangatnya. Beliau tuh nyaris aja nyerah sama keadaan yang kelihatannya udah mustahil banget. Tapi pas beliau ngerasa udah nggak punya apa-apa lagi buat diandelin, pas tenaganya udah bener-bener habis, beliau justru balik ke sumber kekuatan utamanya. Beliau jatuh bersimpul lagi, bener-bener memohon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dikasih tanda atau petunjuk yang bisa nuntun jalannya. Ini tuh bener-bener momen kepasrahan total. Alih-alih putus asa terus milih balik kanan dan pulang, Eyang Tubagus Khusairi malah ngebuktiin kalau keteguhan iman itu adalah satu-satunya pegangan pas kita dihadapin sama ketidakpastian yang absolut. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah klimaks dari doa tulus beliau tadi. Di tengah gelap pekatnya malam di pegunungan, doanya dijawab dengan cara yang benar-benar ajaib. Tiba-tiba aja beliau ngelihat ada cahaya yang terang benderang, ngebelah kegelapan malam, persis kayak kilauan bintang yang jatuh ke bumi. Dan pas cahaya yang nyaris bikin buta itu ditelusuri besok paginya, kamu tahu nggak asalnya dari mana? Cahaya itu ternyata murni memancar dari sebatang tanaman cikur. Ya, tanaman kecil sederhana yang lewat sebuah mujizat ngasih tanda lokasi suci yang udah beliau cari mati-matian selama bertahun-tahun. Dan fakta-fakta fisik yang beliau temuin di sana tuh pas banget sama wangsit yang beliau terima. Beliau akhirnya nemuin makam suci yang posisinya persis di puncak. Terus, pas turun ke bagian kakinya, beliau beneran nemuin mata air yang dijanjikan, yang sekarang kita kenal luas dengan sebutan cai kahuripan atau air kehidupan. Nah, dari penemuan tanaman bercahaya inilah yang akhirnya jadi inspirasi abadi, sampai akhirnya wilayah itu resmi dinamakan Gunung Cikur. Ini dia momen pengungkapan yang bikin merinding.
Makam yang beliau temuin dengan susah payah di puncak gunung itu ternyata bukan makam sembarangan. Itu adalah makam keramat dari Raden Dalam Arya Kusuma. Penemuan ini langsung ngasih bobot sejarah yang luar biasa krusial buat misinya, Eyang Tubagus Husairi. Beliau nggak cuma berhasil nemuin sebuah lokasi spiritual, tapi beliau nemuin tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh besar, Raden Dalam Arya Kusuma, yang otomatis sekarang jadi tanggung jawab beliau buat dijaga. Tapi tunggu dulu. Ternyata perjalanannya belum selesai sampai di penemuan makam aja. Pas Eyang Tubagus Husairi mulai buka lahan atau membabat area itu buat tempat tinggal, beliau malah nemuin realita yang cukup kelam. Hutan di sekitar kaki gunung itu ternyata udah lama banget disalahgunain. Banyak dukun dan orang-orang yang main ilmu hitam manfaatin keheningan hutan itu buat praktik pemujaan yang nyimpang. Ini jadi rintangan besar selanjutnya. Wilayah yang harusnya suci malah kotor karena praktek-praktek gelap kayak gini. Dan ini dengan jelas menggambarkan pertentangan yang tajam banget. Di satu sisi, kita ngelihat kebiasaan dukun dan sesajen yang udah mendarah daging di sana. Tapi di sisi lain, ada upaya pembersihan dan penegakan syariat Islam yang tangguh. Sebagai seorang muslim yang taat, Eyang Tubagus Husairi dengan jubah putihnya berdiri paling depan buat merangi praktek kesyirikan ini. Beliau nggak mau kompromi sedikit pun. Beliau benar-benar bertindak tegas, ngehancurin semua sesajen, dan bersihin area itu supaya kesucian Gunung Cikuray balik lagi ke jalan yang benar. Seiring berjalannya waktu, kabar soal penemuan makam keramat Raden Dalam Arya Kusuma ini nyebar pesat banget. Para peziarah mulai pada datang dari mana-mana. Nah, di titik inilah peran Eyang Tubagus Husairi berubah dari seorang pencari jadi seorang pelindung yang tangguh. Beliau benar-benar ngabdiin hidupnya buat ngejaga area makam. Beliau mastiin kalau setiap peziarah yang datang itu emang niatnya murni, ngejaga tempat itu biar benar-benar bersih dari segala macam bentuk penyimpangan atau syirik. Setelah semua konflik di awal tadi berhasil diberesin, kondisi di sekitar Gunung Cikur mulai stabil nih, makin tertata dan pastinya makin ramai didatangin peziarah berniat baik. Karena ngerasa tugas bersih-bersihnya udah selesai dan lingkungan sana udah jadi tempat suci yang aman, Eyang Tubagus Husairi akhirnya ngejemput keluarga tercintanya. Beliau bawa istri dan putri-putrinya buat pindah dan bangun kehidupan baru di tanah suci Gunung Cigur, tanah yang udah beliau bersihin pakai keringat dan keteguhan doa. Dan tahu nggak, semua kesabaran beliau yang luar biasa itu, penderitaan bertahun-tahun ngembara di hutan, dan keteguhan imannya ngeberantas kemusyrikan, akhirnya dapat balasan yang paling manis. Masih ingat niat awal perjalanan beliau? Yap, doanya yang udah dipanjatin bertahun-tahun lalu, akhirnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah dari keteguhan itu benar-benar luar biasa. Beliau nggak cuma dikaruniai satu, tapi langsung 3 orang putra sekaligus. Keren banget kan? Kelahiran putra pertamanya ini pasti jadi momen yang emosional dan penuh makna banget buat beliau. Buat ngenang titik awal perjalanan spiritualnya yang berat itu, beliau ngasih nama putra pertamanya Mansur. Nama ini tuh bukan asal pilih loh, tapi semacam bentuk penghormatan yang dalam banget atas petunjuk gaib yang beliau dapat waktu lagi bertafakur di makam Ki Buyut Mansyuruddin di Banten dulu. Benar-benar sebuah lingkaran perjalanan spiritual yang utuh dan bukti rasa syukur abadi dari seorang ayah. Warisan ini ternyata terus berjalan lintas waktu dan lintas generasi. Dari mulai masa pencarian di abad ke-18, terus masuk ke akhir abad ke-19 waktu Haji Mansur lahir, sampai ke pertengahan abad ke-20. Haji Mansur, sang putra pertama, tumbuh dewasa dan langsung ngambil alih amanah besar dari sang ayah. Ia megang tanggung jawab buat ngejaga dan ngelola makam Raden Dalam Arya Kusuma dengan dedikasi penuh, sampai akhirnya beliau sendiri wafat di pertengahan abad ke-20. Jadi, poin krusialnya adalah 3 pilar utama yang jadi fondasi warisan Eyang Tubagus Husairi. Pertama, kisahnya ini adalah bukti nyata tentang kesabaran manusia yang levelnya udah luar biasa banget. Kedua, ini cerita soal kemenangan ketauhidan atas kesyirikan lewat keberanian beliau ngehancurin praktek-praktek gelap. Dan yang ketiga, ini adalah komitmen abadi buat ngelestariin dan ngejaga kesucian makam Raden Dalam Arya Kusuma buat generasi-generasi selanjutnya. Sebagai penutup ulasan sejarah kita hari ini, aku pengen ngajak kamu buat sedikit merenung nih. Kira-kira gimana ya kesabaran lintas generasi dan dedikasi penuh dari seorang Eyang Tubagus Husairi, ulama karismatik dengan jubah dan ikat kepala putihnya yang pantang mundur ngejaga keimanannya bisa menginspirasi kita di zaman modern ini. Di tengah dunia yang apa-apa serba instan, masih bisa nggak sih kita punya ketekunan dan integritas spiritual sekokoh itu? Aku harap kisah yang kita bedah bareng hari ini bisa bikin kamu makin penasaran buat terus menggali kekayaan sejarah lokal kita ya. Makasih udah nemenin ulasan kali ini dan sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya.